Nah, Strawberry Generation itu adalah diproduk oleh keluarga-keluarga kelas menengah, yang orang tuanya yang berjuang untuk anaknya, jadi orang tua punya ajudan, ajudannya dikasih ke anaknya, ya seperti itu, dan akhirnya anaknya kemudian tidak terbiasa bertarung, tidak mempunyai mental petarung, dan akibatnya mudah terluka. Makanya saya suka mengkritik anak-anak muda, apa-apa cuan terus yang dikejar, ya, privilege, insecure kalau melihat orang lain lebih sukses. Ya, kemudian mereka maunya healing. Kalau memang setiap bangsa itu berjuang untuk mendapatkan kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Tapi kenyamanan, ketentraman itu memang juga harus diciptakan hal-hal yang membuat bangsanya menghadapi tantangan. Fakta-fakta bahwa orang yang menjadi hebat itu adalah orang yang selalu menghadapi tantangan. Jadi pemimpin harus menciptakan tantangan, guru harus memberikan tantangan. Jangan berikan kemudahan pada murid-murid, biarkan anak-anak itu bertarung. Sobat BKN, terima kasih telah kembali lagi bersama kita di BKN Podcast. Selama 1 bulan penuh di bulan Juni, kita akan membahas tentang Bung Karno setiap harinya, setiap sorenya, oleh narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan membuka wawasan-wawasan baru tentang itu. Sudah hadir bersama saya seorang tokoh yang luar biasa, Prof. Renal Kasali. Terima kasih. Merdeka! Prof. Terima kasih Prof sudah hadir di BKN Podcast, di BKN PD Perjuangan. Inilah sama-sama rumah kita, Prof. Saya sangat terhormat karena saya itu kenal Prof ini biasanya dari televisi, Prof. Dan kalau kita ke toko-toko buku, baca buku-buku Prof ini yang sangat menggugah mindset khususnya saya sebagai anak muda dan anak-anak muda lain. Nggak sulit kan dibacanya? Nggak sulit. Nah, ini yang membuat nama Prof ini mungkin mudah dikenali. Prof, hari ini saya akan coba tanya-tanya Prof lebih banyak terkait dengan pembangunan karakter, ya. Karakter pemuda saat ini. Karena kita tahu Bung Karno berkali-kali menyoroti yang namanya karakter masyarakat Indonesia. Bung Karno kan kita tidak perlu diperdebatkan lagi, seorang pemimpin yang penuh karakter. Sejak muda sudah berpolitik, sejak muda sudah memiliki karakter yang orang melihat, oh ini ada beda ini. Nah, tapi kan zaman berubah, zaman bergerak. Nah, ini bagaimana kalau Prof melihat gimana yang namanya pembangunan nation and character building saat ini? Apakah itu masih relevan menurut Prof hari ini dengan segala tantangan yang ada? Sangat relevan, karena kalau kita bicara karakter itu kan kualitas moral dan mental manusia. Jadi bukan hanya mental. Kalau mental itu harus tahan banting, harus punya visi ke depan. Tapi juga kualitas moral. Nah, sekarang ini gempurannya teknologi dan ekonomi. Jadi ekonomi itu semakin sejahtera masyarakat. Kalau semakin sejahtera, maka masyarakat akan semakin manja. Itu selalu. Semakin manja malah. Semakin manja. Lihat Rusia hari ini. Ketika Putin mengumumkan perang dan memanggil kaum muda, tidak ada yang datang. Semuanya berlibur di Bali dan tidak mau pulang. Bikin ulah pula. Bikin ulah, ya. Artinya orang semakin tidak mau bertempur dan mencari hidup yang lebih enak. Kalau Korea Selatan ikut bertempur nanti misalnya terjadi perang di Asia, apakah ada rakyatnya yang mau ikut berperang? Mereka sampai mewajibkan wajib militer untuk pemuda. Ya, sampai harus diwajibkan. Jadi ekonomi semakin maju akan mendorong orang ingin hidupnya lebih enak dan tidak mau perang, tidak mau susah. Nah, sementara bangsa yang berhasil keluar dari perangkap kelas menengah dan menjadi negara maju, negara kaya lah begitu, itu adalah bangsa yang mempunyai karakter. Ya, bangsa punya karakter. Kita lihat misalnya Israel, kita lihat misalnya Korea Selatan bisa keluar dari perangkap kelas menengah karena punya karakter. Korea Selatan ini menjadi fenomena tersendiri ya, Prof. Karena hari ini mulai dari film, make up, bahkan senjata. Wah, luar biasa. Itu mereka kuasai semua. Ya, industri perkapalannya. Karakter apa yang mereka coba bangun? Jadi Korea Selatan itu
mereka dibawa bayang-bayang Jepang. Makanya kalau kita lihat Jepang punya Honda, mereka punya Hyundai. Yeah. Ya, begitu, dibawa bayang-bayang. Tapi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka lebih hebat dari Jepang. Biasa bangsa yang bertetangga kan begitu selalu. Betul. Ya? Dulu Jepang punya Nokia, sekarang Korea Samsung. Ya, jadi selalu dia pengen tunjukkan punya sesuatu. Yeah. Nah, waktu era Park Chung-hee itu, Park ini adalah seorang yang sangat keras dan dia menetapkan dasar di sana. Rakyatnya tidak dimanjakan, mau bangun desa, saya kirim 1 sak semen. Selebihnya kamu yang harus bangun. Maka rakyatnya gotong royong dan bekerja, terus kemudian bangun, dan mereka punya karakter mau bekerja keras. Bekerja keras. Jadi ditambah ketika ada asing masuk, nah mulailah Amerika mempengaruhi dan sebagainya, berinteraksi lah. Ya. Nah, kita kan juga bangsa yang berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Tentu saja. Ya, sehingga kita menjadi lebih terbuka. Ya. Nah, kemudian mereka akhirnya bisa menciptakan berbagai hal, mau belajar dan punya disiplin. Kualitas disiplin ini menjadi penting. Disiplin ya, Prof. Disiplin sangat penting dan mau berpikir dan mau keluar dari perangkap-perangkap lama. Nah, Prof, kalau Prof menyoroti ya tantangan hari ini, tadi Prof sudah bilang terkait kesejahteraan yang membuat terlena. Kemudian kedisiplinan menjadi hal utama. Saya coba mau tarik sedikit. Mohon maaf kalau misalnya kita membahas terkait konteks Indonesia sendiri. Yeah. Nah, ini Prof melihatnya seperti apa? Apakah memang pemuda Indonesia khususnya atau masyarakat Indonesia sudah cukup disiplin, sudah cukup bekerja keras, atau seperti apa menurut pandangan Prof? Ini dibina dari sekolah dan kemudian keluarga-keluarga menyerahkan pendidikan pada sekolah. Di sekolah orang tua itu lebih takut anak-anaknya tidak bisa matematika dan bahasa asing, ya, ketimbang membangun karakternya. Kalau kita pergi ke Amerika, orang-orang di sana, di Eropa, lebih takut anak-anaknya tidak bisa berbaris. Guru takut anaknya tidak bisa antri, tidak bisa baris. Itu dianggap lebih penting daripada belajar matematika. Karena matematika bisa hanya dalam berapa tahun bisa dipelajari, begitu. Tapi kalau antri tidak bisa dibangun dari kecil, besarnya mereka tidak menjadi bangsa yang disiplin. Melihat sampah harus diangkat. Anak-anak di Jepang tuh sekolah bawa kain pel, mereka bersihkan kelas. Itu murid-murid itu. Bahkan mereka ikut memasak begitu, ya. Membersihkan toilet. Itu dilatih dari kecil sehingga kemudian melekat pada diri mereka setelah mereka jadi orang dewasa. Coba lihat di Jepang, bersih sekali. Kenapa bersih? Karena sudah dibangun dari kecil. Kalau matematika, bahasa asing kita bisa pelajari dengan cepat begitu. Tetapi kalau itu karakter harus dibentuk pada saat anak-anak itu masih kecil. Jadi orang tua harus tanggung jawab di sana. Sekarang dalam situasi seperti ini, kita melihat bahwa Indonesia ini ada masanya kita tidak perhatikan dalam pendidikan, membangun karakter. Baru sekarang orang bicara pendidikan karakter dan sebagainya. Jadi itu memang problem tersendiri yang mungkin Prof melakukan atau kritik lah ya terhadap kita hari ini. Ya, kita harus masuknya dari sana. Jadi pendidikan karakter itu bukan hafalan, bukan definisi, tetapi anak-anak dibentuk begitu. Istri saya sampai harus membuat PAUD dan taman kanak-kanak di kampung untuk ngajarin anak-anak, karena anak-anak di kampung itu akan menjadi pemimpin, kata dia. Dia katakan akan jadi pemimpin, Bang. Kita bikinkan, katanya. Nah, diajarkan dan itu dia bikin kanji, anak-anak bisa main dengan kanji ya dari sagu kan, benar. Itu ya. Kemudian dia bikinkan pewarna alam sehingga anak-anak bisa merasakan warna-warni. Kemudian dia bikinkan dari balok-balok kayu yang sekarang sudah ditinggalkan, dia menggunakan, dan anak-anak bisa membuat bangunan Masjid Istiqlal yang lebih tinggi dari tubuhnya anak-anak TK itu. Bisa bikin Masjid Istiqlal dan katedral berdepan-depanan mereka bikin dan tidak dirusak oleh teman-teman di sekitarnya. Anak-anak sekarang kan punya kecenderungan kalau ada orang lain bangun ditendang, disengin ya, dirusak. Saya juga kecilnya dulu begitu. Nah, karena tidak dibangun dari kecil. Di rumah perubahan itu bisa dilihat. TK PAUD Kutilang yang diasuh istri saya itu dia buat anak-anak tidak ganggu dan bisa bikin bagus sekali. Yang beragama Muslim bikin katedral, yang non Muslim bikin Istiqlal begitu. Ini belajar toleransi sejak dini. Karena ke depan semuanya inklusif kan, inklusif semuanya, tidak eksklusif, tapi memang keberagaman yang harus dibangun. Prof, tadi saya menarik Prof mau berbicara terkait dengan pendidikannya, pendidikan yang dimulai dari situ kalau bikin karakter. Ini saya berbicara terkait pengalaman pribadi ya dan
punya kawan-kawan saat ini terkait kejujuran. Yeah. Kejujuran ini penting. Di satu sisi tapi ada hal yang sederhana mungkin ya, apakah ini memang kritik juga untuk dunia pendidikan kita atau seperti apa? Bahwa banyak hari ini kalau misalnya anak punya PR yang ngerjain orang tuanya. Yeah. Nah ini bener apa enggak, Prof? Atau kalau misalnya nggak dikerjain katanya bebannya terlalu sulit atau seperti apa? Nah ini Prof sendiri melihatnya? Ya karena orientasi orang tua itu adalah anaknya jadi juara kelas, anaknya dapat nilai yang bagus, dan kemudian anak-anak ini merasa berhak untuk mendapatkan nilai yang bagus, padahal perjuangan orang tua semuanya. Sehingga akibatnya ketika mereka besar, mereka lebih banyak mengedepankan haknya ketimbang pada perjuangannya. Dan anak-anak seperti ini secara teori ditemukan, ini secara empiris ya, hasil penelitian ditemukan tidak menjadi orang hebat. Karena orang hebat itu bisa jadi orang yang sekolahnya tidak begitu bagus, tetapi mereka terbiasa berjuang. Jadi kalau dapat nilai 6 ya itu nilai 6 itu karena memang berjuangnya sebegitu. Ya. Jadi mereka sudah biasa susah. Sementara yang dapat nilai 9 seharusnya dapat nilai 6 itu usaha orang lain. Sehingga ketika mereka bekerja itu selalu menuntut begitu. Menuntut di nilai 9 padahal nilainya 6. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai mindset yang tetap. Jadi kalau orang IQ-nya tinggi, dia akan merasa sampai mati dia cerdas. Padahal tidak begitu. Ada orang yang tidak cerdas, tapi akan menjadi semakin cerdas. Jadi ada orang bodoh, ada orang pintar. Katakanlah begitu ya. Ada orang bodoh yang semakin pintar karena dia berjuang terus. Dan sebaliknya ada orang pintar yang semakin bodoh begitu. Karena tidak pernah berjuang. Karena tidak mau berjuang, karena merasa hak semuanya. Dan itu yang saya lihat ketika saya menjadi ketua program doktor di UI. Saya kadang-kadang terkejut lihat. Ini orang-orang yang dulunya sekolahnya tidak bagus, ngambil program dokter, apa bisa? Saya bilang. Ternyata pintar sekali. Padahal dulu waktu S1-nya itu nggak bagus. Ya. Dan semua itu menjadi pembicaraan. Gimana ceritanya dia bisa ambil? Loh saya bilang, Anda nggak merasakan sih jadi dosennya. Saya juga bingung melihat orang-orang ini, karena mereka berjuang. Tapi sebaliknya, yang jadi dosen karena dulunya bagus dan diterima karena indeks prestasi tinggi, kenapa tidak lulus banyak? Banyak dosen yang tidak lulus mengambil S3. Ini terjadi, Prof? Terjadi, itu real. Kenapa bisa begitu? Jawabnya karena mereka sudah puas, merasa dirinya berhak dan merasa dirinya sudah pandai. Nah, orang yang sudah merasa pandai selesai dan tidak akan bisa jadi lebih baik lagi. Nah, ini juga berarti mindset yang harus dirubah berarti, ya, Prof. Itu kualitas mindset, itu karakter. Nah, ini orang tua dan kita semua juga harus paham berarti, Prof, hal-hal seperti itu ya. Prof, terkait juga tadi problem hari ini, hambatan hari ini. Kalau menurut Prof sendiri, terkait pemuda hari ini, masyarakat Indonesia hari ini, karakter yang harus dibangun. Kita sekarang kan era inklusif, era komunitas. Nah ini tantangan hari ini yang harus kita sesuaikan ini apa, Prof? Oh, ini berbeda sekali tantangan hari ini ya, konteksnya berbeda. Satu, saya lahir ketika penduduk di muka bumi ini 3 miliar. 3 miliar. Sekarang penduduk di muka bumi ini sudah 8 miliar. 5 miliar sih. 8 sekarang, bulan Oktober kemarin. Jadi bedanya 5 miliar, betul. Miliar. Coba bayangkan sungai semakin kotor. Dulu di Sungai Citarum ada penyu yang sebesar-besar begini, sekarang habis semua karena limbah. Ada penyu waktu itu? Ada penyu yang sebesar-besar gini. Di tempat saya ada 1 ekor. Sekarang adanya ikan sapu-sapu, Prof. Hanya ikan sapu-sapu yang hidup ya. Alam semakin rusak karena penduduk semakin padat. Dan menurut studi bumi ini hanya cocok ditinggali oleh 3 miliar jiwa. Karena perlu alam yang bersih, perlu tanaman itu tumbuh subur, ada pertanian. Dulu Kerawang itu lumbung padi, sekarang lumbung industri. Ya, kemudian ular semakin berkurang karena ular ini ya dibunuh oleh manusia karena manusia begitu dominan. Ya. Kemudian konteksnya teknologi mengajarkan kita serba cepat dan tidak merata. Coba bayangkan sekarang saudara-saudara kita yang dari daerah-daerah yang tidak terlalu banyak kendaraan sehingga menyeberang tidak harus banyak berpikir, sehingga belajarnya tidak dikejar-kejar, teknologi tidak begitu kuat. Mereka ya ritmenya masih seperti itu, sementara orang yang sudah pindah ke daerah perkotaan dikejar-kejar semuanya, sehingga kemudian working memory ya. Jadi ini otaknya itu cepat sekali, bisa berpikir A, B, C, dan sebagainya. Akibatnya ketika masuk ke dalam industri kan kalah orang-orang yang kalah cepat. Nah oleh karena itu harus ada afirmasi. Ingat kita negara kesatuan, harus ada keberpihakan gitu. Sehingga kalau kita pergi ke industri di daerah, itu semuanya harus mengutamakan afirmasi. Jadi kalau menerima anak ITB, anak UI,
dasarnya indeks prestasi. Anak cerdas kita terima. Tetapi kalau kita menerima kelompok minoritas harus dengan afirmasi dong. Misalnya harus ada wanita dalam pemimpin, harus ada penduduk sekitar. Apakah mereka secepat itu dalam berpikir? Tidak. Tetapi apakah mereka tidak bisa mengikuti? Oh bisa. Asal ada keberpihakan, ada training, kita didik kembali. Afirmasi, Nah, afirmasi itulah yang membuat negara ini merekat satu sama lain. Bukan semuanya berdasarkan kompetisi. Kompetisi membuat kita menjadi agresif. Tapi afirmasi membuat kita saling mencintai, begitu. Ini luar biasa sekali, memang afirmasi membuat kita saling mencintai. Prof, ini menarik. Ada nggak contoh negara yang kuat atau bisa dikatakan berhasil hari ini ya melakukan hegemoni di negara-negara lainnya itu melakukan afirmasi yang Prof maksud? Hampir semua negara kaya itu semuanya afirmasi. Makanya kalau kita pergi ke New Zealand ya, saya tanya waktu anak saya sekolah SMA di sana, karena di sini harus ujian nasional, banyak anak yang kesurupan, masih ingat dulu kan ya. Dan saya lihat di New Zealand dia bisa belajar lebih dinamis gitu ya. Saya tanya, teman-teman kamu itu waktu sekolah di New Zealand semuanya menuju universitas nggak? Tidak. Banyak yang cuman sudah SMA sudah cukup, tapi mereka mendapatkan ilmu vokasi. Vokasi pun digaji sama dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Jadi kalau mau jadi ilmuwan yang betul gitu. Jadi hanya orang tertentu yang punya kualitas memang sekolah mau di sana. Kalau sekarang ini kita lihat semuanya pengen jadi sarjana begitu ya. Sehingga padahal pekerjaan akhirnya kita tidak ada tukang yang membangun, tukang bangunan berkurang, petani berkurang. Betul, mencari petani susah saat ini ya. Mencari buruh bangunan susah karena kita bayar tidak bagus. Akhirnya mereka semua menjual sawahnya untuk menjadikan anaknya sarjana. Setelah itu tidak bisa bekerja karena terlalu banyak orang jadi sarjana. Nah, di New Zealand itu kelihatan sekali gitu, orang diciptakan untuk keberagaman, untuk menjalankan beragam fungsi. Itu New Zealand. Dan apakah New Zealand tidak berhasil? Lihat ekonominya. Ya, walaupun sebetulnya sumber dayanya tidak terlalu banyak, hanya domba, panas bumi, ya. Mereka bisa bikin kapal dan sektor keuangan sebagian dan properti. Kemudian kita lihat lagi negara lain seperti misalnya Jepang. Itu kurang lebih sama begitu. Finland, Norway, semua dibangun dengan karakter. Jerman dibangun dengan karakter. Hanya sekarang saja mulai agak sedikit rusak, agak terganggu karena banyak imigran dan penduduknya turun. Karena jumlah penduduknya turun, banyak kaum muda yang tidak mau punya anak, imigran masuk, dan imigran diberikan subsidi yang lebih besar daripada penduduk asli, penduduk setempat. Sehingga menimbulkan goncangan dan akhirnya sekarang masuk dalam resesi. Prof, itu sangat menarik. Terkait tadi Prof mengatakan penduduknya berkurang. Taruhlah kita beberapa literatur atau informasi pemberitaan menyampaikan bahwa negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, mereka juga sekarang kesulitan mencari orang muda ya, orang produktif. Ancaman dia macam resesi seks lah dikatakan seperti itu. Sedangkan Indonesia ini dikatakan bentar lagi dibilang itu puncak produksi bonus demografi. Nah ini bagaimana Prof melihat itu? Di satu sisi mereka yang sudah maju mengalami kekurangan penduduk, OTW ke sana, Indonesia mau menuju ke sana. Tidak bisa dihindari, semakin maju ekonomi, semakin bagus pendidikan, akan mengakibatkan kaum perempuan itu kemudian mendapatkan pekerjaan lebih baik dan akibatnya kemudian menunda usia perkawinan. Pasti itu ya. Karena pendidikan. Saya kalau punya anak perempuan pasti saya tanya, saya pasti akan bikin statement. Jangan pacaran dulu, selesaiin sekolah dulu. Pasti semua orang tua bicara gitu ya. Sekolah dulu. Jadi tidak buru-buru menikah. Setelah menikah pun karena dia bekerja, karena kalau punya pendidikan kan sayang tidak bekerja. Kerjanya bagus. Kerjanya bagus, maka dia menunda kelahiran anaknya. Setelah itu punya anak, dia akan menjaga jarak dengan anak berikutnya. Karena kalau dia harus hamil lagi, dia urus anak, kemudian dia temannya sudah naik pangkat. Udah bisa ke daerah, udah bisa dipromosikan, sedangkan dia harus mulai lagi dari nol. Ya. Jadi semakin maju pendidikan itu pasti akan mengakibatkan penduduk itu berkurang. Jadi ini cara kontrasepsi secara alami dengan pendidikan, begitu ya. Nah ini terjadi dan sudah mulai menuju ke Indonesia di kota besar.
Oh iya. Jadi data yang saya baca di Jakarta Barat itu, Jakarta rata-rata sudah di bawah 2 fertility rate-nya. Ya, yang penduduk akan tumbuh kalau tingkat kesuburannya di atas 2. Karena suami istri kan 2 orang. Kalau anaknya di bawah 2, penduduk akan turun. Kalau di atas 2, penduduk tumbuh. 2 ini adalah titik krusial. Jakarta sudah 1,9 dan terendah Jakarta Barat 1,7. Bali itu sudah 1,9. Bali. Jadi cari keluarga muda yang punya anak namanya Ketut itu sudah susah di Bali. Ya, karena harus berapa anak keempat itu ya. Ketiga. Nah, itu di Bali. Surabaya juga begitu. Kemudian di Palembang sudah begitu. Medan sudah di bawah 2. Sekarang ke pinggir. NTT masih di atas 3. Ya. Jadi kalau kita memperbaiki ekonomi dan pendidikan, kita akan mengalami itu. Pasti penurunan. Jadi ini adalah tantangan yang dihadapi oleh suatu bangsa. Nah, akibatnya bangsa itu kalau ingin memperbaiki ekonomi harus import SDM-nya. Hari ini kalau kita ke Jepang banyak sekali orang asing. Dulu tidak. Jepang memilih untuk kerja menggunakan robot. Jadi yang bekerja selain orang asing sekarang mulai kelihatan dan orang tua. Makanya teknologi dikembangkan untuk orang tua seperti misalnya yang pakai robot skeleton itu. Jadi untuk bantu supaya orang tua kalau jongkok bangunnya bisa gampang. Kayak begitu. Jadi orang tua dan penduduk asing yang akhirnya datang untuk mengisi ekonomi dan kebijakan ekonomi pun akan berubah. Prof, itu kemudian itu benar apa enggak, Prof? Atau maksudnya ini sinyal yang positif atau justru ini dilema buat kita? Kita kalau misalnya kekurangan penduduk produktif kan ini juga gimana? Ya kan ekonomi akan turun. Nah itu juga kan, Prof. Jadi ini ada pisau bermata dua. Kalau penduduknya terlalu banyak juga berbahaya. Ya. Karena ngasih makannya susah. Tapi kalau dia produktif, banyak produktif, itu adalah kabar gembira. Tapi kalau sudah tidak banyak, tidak produktif, makin mengerikan. Italia sekarang penduduknya di banyak kota terjadi kota hantu. Sehingga orang-orang Italia tidak mau belanja. Orang Jerman hari ini resesi, komplain dari ekonomi dunia adalah mereka hanya membeli apa yang dibutuhkan, tidak apa yang diinginkan. Ya. Kalau kita ingin mengeluarkan ekonomi, maka orang juga harus didorong supaya dia konsumsi kenikmatan sedikit lah, gitu ya. Membeli gaya hidup, membeli makan di luar, tidak hanya di rumah. Itu lapangan pekerjaan bagi orang lain, semacam itu. Tapi di Jerman sudah tidak mau. Yang membeli tas-tas mewah di Eropa itu orang Asia itu, yang masih bergaya hidup. Orang Indonesia, orang Tiongkok, orang Singapura. Itu masih membeli tas bermerek, tapi orang Eropa malah enggak. Sudah belanja pakai tas yang dibawa dari rumah. Ini agama mereka lingkungan hidup. Sekarang ya. Green. Ini sekarang perubahannya seperti itu. Seperti itu. Prof, ini sangat menarik. Nah, tadi juga dikatakan Prof semakin sejahtera, orang mungkin semakin daya perjuangannya semakin lemah. Nah ini saya kalau boleh mengutip sedikit pidato Bung Karno ya, Prof. Nanti biar saya kontekskan lagi. Jadi Bung Karno itu pernah pidato, Prof. Kurang lebih begini, saya sedikit mempraktekkan pidatonya. Dia mengutip kisah Batara Kuru. Kemarin aku baca Ramayana, saudara-saudara. Ramayana. Di dalam kitab Ramayana itu ada disebut suatu negeri namanya negeri Utara Kuru, yang artinya lornya negara Kuru. Kuru yaitu Kurawa. Disebutkan dalam kitab Ramayana itu bahwa di negeri Utara Kuru itu nggak ada panas yang terlalu, nggak ada dingin yang terlalu, nggak ada manis yang terlalu, nggak ada pahit yang terlalu, segalanya itu tenang. Ora ono panas, ora ono adem, tidak ada gelap, tidak ada terang yang cemerlang. Kadyo siniram banyu au sewindo lawase. Di dalam kitab Ramayana itu sudah dikatakan, negeri yang begini tidak bisa menjadi negeri yang besar. Sebab tidak ada up and down. Perjuangan tidak ada. Semuanya ada adem tentrem. Maka bangsa yang kuat itu harus bangsa yang setiap hari digembleng oleh keadaan. Digembleng hancur lebur, bangkit kembali. Hancur lebur, bangkit kembali. Nah ini kaitannya dengan kondisi bangsa Indonesia dan pemuda saat ini itu ada nggak, Prof? Oh sangat jelas ya. Pepatah mengatakan tidak ada pelaut yang hebat. Jadi saya ingin nyambung dengan apa pidato Bung Karno yang dulu sering saya dengar itu ya. Tidak ada pelaut yang hebat yang dilahirkan dari samudra yang tenang. Ya, kenapa banyak pelaut dari Sangirta Laut? Karena ombaknya mengerikan di sana dan mereka jagoan. 6 meter biasanya ombaknya. Ya, ombaknya 6 meter, 9 meter itu ya. Kalau kita naik kapal ke sana itu
nggak bisa tidur kita di kapal, di kamar kapal itu, karena baru kita bisa pejamkan mata sedikit, ngek, balik lagi, jatuh kita. Nah, memang seperti itu ombaknya sehingga melahirkan pelaut-pelaut yang hebat. Jadi kalau memang setiap bangsa itu berjuang untuk mendapatkan kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Tapi kenyamanan, ketentraman itu memang juga harus diciptakan hal-hal yang membuat bangsanya menghadapi tantangan. Kalau kita lihat dari beberapa studi empiris, ditemukan banyak sekali fakta-fakta bahwa orang yang menjadi hebat itu adalah orang yang selalu menghadapi tantangan. Jadi pemimpin harus menciptakan tantangan, guru harus memberikan tantangan. Jangan berikan kemudahan pada murid-murid, biarkan anak-anak itu bertarung. Nah, kalau kita jatuh bangun, kita bisa jadi bola, bukan menjadi telur. Telur itu memang lebih keras kulitnya dibandingkan dengan bola tenis. Tapi kalau jatuh ke bawah, pecah dia. Dan betapa banyak anak-anak yang selama ini merasa dirinya hebat, begitu bertarung dalam kesulitan, pecah mereka. Ya, sedangkan bola tenis semakin dibanting ke bawah, dia akan semakin membal ke atas. Jadi kita harus memilih mau jadi telur yang mudah pecah, atau kita ingin menjadi bola tenis yang kalau kita dibanting ke bawah, kita akan jadi lebih hebat lagi. Dan menurut saya bangsa kita sudah pernah mengalami beragam kesulitan gitu ya, beragam kesulitan. Hidup di atas cincin api ini kan tantangan setiap hari. Tantangan setiap hari, bencana alam terjadi. Oleh karena itu ya bangsa kita, kaum muda, jangan mau enak saja. Maka jadilah wirausaha, bertarung. Ya, dan jangan hanya bertarung dalam negeri, jangan hanya minta perlindungan, bertarung di luar. Kuasai perusahaan-perusahaan Singapura, masa hanya perusahaan Singapura yang menguasai perusahaan kita? Kita harus menguasai perusahaan Singapura untuk cari makan di dunia internasional. Berani. Siap. Gitu, Prof, berani bertarung. Menarik. Ngomongin masalah pemuda, bola tenis, telur. Saya sering baca dan sering lihat tulisan Prof atau himbauan Prof bahwa sekarang ini pemuda Indonesia ini ada yang dinamakan strawberry generation. Karena strawberry merah, saya juga merah, Prof. Gitu. Jadi saya penasaran, Prof. Apa itu, Prof? Ya, strawberry adalah buah yang indah. Ya, buah yang indah, kita menyukai itu. Ya, tetapi buah yang indah ini kalau tidak dijaga dengan baik, dia bisa menjadi mudah bonyok. Jadi disikat sedikit bisa bonyok. Jangan menjadi stroberi yang mudah busuk. Nah, strawberry generation itu adalah diproduk oleh keluarga-keluarga kelas menengah, yang orang tuanya yang berjuang untuk anaknya. Jadi orang tua punya ajudan, ajudannya dikasih ke anaknya. Ya, seperti itu. Dan akhirnya anaknya kemudian tidak terbiasa bertarung, tidak mempunyai mental petarung, dan akibatnya mudah terluka. Jadi kalau bekerja sebentar-sebentar pindah, ya tidak tahan uji, akhirnya kemudian mencari hal-hal yang mudah. Makanya saya suka mengkritik anak-anak muda, apa-apa cuan terus yang dikejar, ya. Privilege, insecure kalau melihat orang lain lebih sukses, ya. Kemudian mereka maunya healing. Ya. Jadi saya bilang itu hati-hati dengan toxic words, kata-kata yang berbahaya yang diajarkan oleh sosial media. Be careful, itu sangat bisa membuat kita tidak menjadi bangsa yang berkarakter. Jadi harus kuat bertarung dan berani. Makanya saya di UI saya bikin mahasiswa saya tutup buku. Sekarang kalian harus merantau ke luar negeri dan harus kesasar. Orang tuanya marah sama saya. Kok anak saya kesasar gimana, Pak? Harus kesasar. Karena dengan kesasar itu dia akan cari jalan, dia akan berpikir. Bangsa yang maju itu adalah bangsa yang mau berpikir, bukan? Iya. Mau berpikir. Karena hakikat manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Karena berpikir setiap kali ada kesulitan, dia mencari jalan keluar. Itu intinya. Pada intinya jangan takut tersesat gitu ya, Prof. Ya, jangan mudah terluka, jangan mudah pecah, jangan mau enaknya saja. Jangan healing dikit-dikit healing. Gitu, ya. Healingnya lebih banyak daripada kerjanya gitu, Pak. Ya seperti Aris lah ketika masuk ke sini kan tidak langsung jadi anggota DPR kan, harus berjuang dulu kan. Harus berjuang dulu. Mula-mulanya kan kita ikut, kita belajar dulu kan. Kita lihat bagaimana caranya sehingga ketika kita masuk di parlemen kita matang gitu kan. Kita siap karena kita akan mewakili rakyat begitu. Prof, ini menarik lagi-lagi disinggung terkait parlemen dan anak muda. Saya sih aminkan aja, Prof. Prof, tapi begini. Ini beberapa riset studi ya terkait studi terakhir misalnya CSIS dan lain-lain ini mengatakan minat pemuda untuk ke parpol itu sangat rendah. Ini ya. Parpol mungkin dianggap sebagai hal yang
cukup beresiko, cukup mengerikan dan lain-lain. Padahal misalnya Prof, saya merasakan di PD Perjuangan misalnya ini organisasi ini sangat rigid, kemudian dikelola dengan sangat baik. Misalnya ada proses ISO, kita dilatih kedisiplinan, ada absensi dan lain sebagainya, program dan lain-lain. Nah, Prof, apakah pemuda ini yang takut terhadap tantangan masuk partai misalnya ini baik atau emang ini salah siapa? Apa salah pemudanya atau salah parpolnya atau salah publikasinya atau salah siapa ini sebenarnya, Prof? Saya kira yang menghadapi kesulitan bukan hanya partai, tapi semua orang sekarang mencari pegawai yang terbaik, bertarung kita. Kenapa? Karena sekarang anak muda berpikirnya startup, itu nomor satu, ya. Itu yang ini. Dan startup pun sekarang membiarkan orang bekerja dari rumah, ya, dari tempat jauh, bahkan boleh bekerja dari Bali, boleh bekerja dari mana, ya, work from home, work from anywhere, begitu kan, ya. Jadi memang itu adalah tuntutannya sekarang. Anak-anak muda pengen kerjanya seperti itu. Nah, ditambah lagi sekarang mungkin karena melihat kondisi di lapangan yang seperti ini ya mengakibatkan orang jadi ragu-ragu untuk masuk ke dalam partai ya. Tapi menurut saya ciptakan terus suasana agar kaum muda ini menjadi lebih nyaman dalam partai. Tetapi bukan berarti tempatnya nyaman itu kita bisa jadi hebat. Ya. Nah, kita akan bisa mendapatkan orang-orang yang mau berjuang. Hanya saja sekarang memang berkompetisinya sangat berat, tidak mudah. Baik, tidak mudah. Ini kompetisi semuanya. Jadi memang ya kita nggak perlu takut juga sama partai kali, Prof ya. Karena ini kan sumber kaderisasi ya. Pemimpin dilahirkan dari. Kita perlu takut juga sama partai yang tidak benar kan? Ya itu benar-benar. Karena ada partai yang didirikan hanya untuk yang saya sebut partai bodrek. Partai bodrek. Kalau dulu wartawan bodrek, iya. Dikasih kartu pers untuk cari uang sendiri. Ini dikasih ikut pemilu buat. Ya, itulah akibatnya. Kalau partai berkarakter jangan takut, itu arena untuk kita menggembleng diri. Iya, Prof. Baik, Prof. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Prof Renal terkait dengan pembangunan karakter pemuda. Kalau boleh kasih tips sedikit, Prof, untuk saya, karena saya juga masih termasuk muda, Prof. Mudah-mudahan masih dianggap muda, Prof ya. Ini untuk menghadapi zaman sekarang apa nih? Step-step paling sederhananya itu seperti apa? Ya, yang pertama tidak semua yang berkilauan itu emas. Banyak anak-anak muda masuk ke dalam startup, tidak tahunya baru setahun mereka sudah berhenti. Startup kan sekarang kekurangan uang malah, pindah lagi dan akhirnya mereka jadi pengangguran. Jadi tidak semua yang berkilauan itu emas. Jadi carilah tempat untuk membangun diri. Yang kedua, kalau mau masuk dalam partai, ingat ini bukannya game jangka pendek. Ini adalah long term game. Ini bukan sprint. Ini adalah lari maraton. Kalau lari maraton, siapkan nafasmu untuk lari berkilo-kilometer, bukan lari 100 meter. Maka pernafasan harus baik dan kita harus benar-benar menjaga itu semua. Ya, bukan main cepat-cepatan. Ya, bukan main menang-menangan, tetapi ini membangun diri untuk ke depan. Ya. Yang ketiga tentu saja adalah setiap orang itu punya keunikan. Bangun keunikanmu. Karena setiap orang itu mempunyai cara, mempunyai pikiran. Dan keunikan itu harus menjadi bingkai yang menyatukan kita. Ada orang yang keunikannya adalah dalam seni. Ada orang yang keunikannya dalam sains. Ada orang yang keunikannya dalam olahraga. Biarkan semua itu menjadi utuh. Ya, tunjukkan bingkai-bingkai dari kedaerahanmu tapi tetap menjadi warna Indonesia. Dan pemimpin adalah orang yang berjuang, yang membangun setapak demi setapak, tidak langsung instan menjadi setelah itu kemudian hilang. Ya, jadi tabah-tabahlah berkarir sebagai politisi. Ini adalah lari panjang bukan lari pendek. Baik, terima kasih. Prof Renal, memang kalau misalnya kita mengatakan lari panjang bukan lari pendek karena memang Roma saja tidak dibangun hanya dengan satu malam. Betul. Luar biasa sekali kawan-kawan BKN PD Perjuangan, sobat BKN yang menyaksikan ini di YouTube masing-masing dan juga di Spotify dan banyak platform lain. Ini kita hari ini mendapatkan insight yang sangat luar biasa dari Prof Renal, seorang tokoh yang membuat saya sebagai anak muda juga mulai tergelitik gitu. Jadi tersambar petir seperti itu. Oh, ternyata kita harus melakukan banyak perubahan dan inovasi. Kalau kita tidak ingin ketinggalan zaman dan jika kita tidak ingin tergilas oleh roda perubahan. Sampai berjumpa lagi di seri-seri BKN
sampai di podcast selanjutnya. Palkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Merdeka! See